Pernahkah kamu lewat di jalan tol baru yang terasa aneh, sepi, tapi seperti ada yang memperhatikan dari kejauhan? Malam ini, aku akan bawa kamu ke kisah nyata dari proyek jalan tol di daerah pegunungan, di mana seorang mandor malam menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah diganggu. Ini adalah kisah hantu di jalan proyek tol baru. Cerita dari mandor malam. Oke, buat kamu yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel ini. Di sini, kita bahas kisah-kisah misteri, pengalaman nyata, dan cerita horor dari seluruh Indonesia yang kadang terdengar mustahil, tapi punya jejak nyata di dunia kita. Jadi, siapkan diri kamu, redupkan lampu, pasang headset, karena perjalanan malam ini mungkin akan membuatmu berpikir dua kali sebelum lewat jalan sepi sendirian. Aku masih ingat malam itu, udara di kaki pegunungan Pulau Sari begitu dingin, hingga napasku tampak seperti asap. Lampu-lampu proyek yang redup memantul di genangan lumpur, sementara suara mesin ekskavator berhenti sejak pukul 9. "Pak Jaya, kita lanjut nggak malam ini?" tanya Roni, salah satu pekerja yang baru seminggu ikut lembur. Aku menatap jam tanganku, lewat sedikit dari pukul 11. "Sudah, cukup. Besok saja. Anginnya aneh malam ini," jawabku pelan. Roni mematikan lampu sorot di sisi barat proyek, dan suasana langsung berubah. Dari yang terang seperti siang, menjadi remang penuh bayangan. Aku bisa mendengar serangga di semak-semak, tapi anehnya, tak ada suara katak sama sekali. Padahal, biasanya deras sekali di area rawa belakang sana. "Pak, kok sunyi banget ya malam ini?" tanya Roni sambil tertawa canggung. Aku hanya menatap ke arah bukit kecil di seberang. "Sudah, ayo beresin peralatan." Saat aku sedang memeriksa alat las di tenda kecil, angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah bercampur besi karat. Roni tiba-tiba menatap ke arah jalan beton yang belum selesai. Matanya membulat. "Pak, ada orang lewat?" katanya pelan. Aku menoleh cepat, tapi yang kulihat hanya kabut tebal menggantung di atas jalan tol yang belum diaspal. "Mungkin warga yang mau lewat? Biarin saja," kataku, mencoba menenangkan diri sendiri. Tapi langkah itu terdengar jelas. Tap, 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 seperti sandal basah menyentuh semen baru. Roni bersembunyi di balik drum air, wajahnya pucat. "Pak, itu bukan orang, tinggi banget," katanya sambil menunjuk ke arah kabut. Aku memicingkan mata, dan untuk sepersekian detik, kulihat sesuatu berdiri di tengah kabut itu. Tubuhnya kurus, tapi panjang, seolah bayangannya ikut menjulur ke tanah. "Jangan lihat, Roni, masuk ke tenda," suaraku gemetar. Kami berdua masuk ke tenda proyek. Lampu neon di dalam tenda berkedip-kedip, seperti kehabisan daya. Roni duduk sambil menutup telinganya. "Tiap malam kayak gini, Pak?" Saya dengar dari anak-anak. Ada yang bilang, dulu sebelum digusur, di sini ada makam tua, ucapnya. Aku terdiam. Memang, sebelum proyek dimulai, kami sempat menemukan beberapa batu nisan tanpa nama. Tapi semua sudah dipindahkan. Setidaknya itu yang dijanjikan kontraktor. Aku mencoba menenangkan diri dengan menyalakan radio tua. Tapi suara yang keluar hanya seret, seret, seret. Disertai dengungan aneh seperti suara perempuan tertawa jauh di belakang. "Roni, matikan aja radionya," kataku cepat. Tapi Roni malah menatapku dengan wajah kosong. "Pak, radionya belum saya nyalain dari tadi." Suaraku tercekat. Aku menatap kabel radio itu. Benar, belum dicolok ke stop kontak. Suara tawa itu berubah jadi tangisan lirih. Pelan, tapi makin dekat. "Tolong, tolong aku." Suara itu seperti berasal dari balik kanvas tenda. Aku beranikan diri membuka resleting pintu tenda. Tak ada siapa-siapa di luar, hanya kabut yang makin tebal menelan seluruh area proyek. Tapi di lumpur, kulihat jejak kaki kecil
seperti milik anak-anak, berjalan menuju arah bukit. "Pak, kita pulang aja malam ini." Roni hampir menangis. Aku mengangguk. Kami berlari menuju motor yang terparkir di dekat drum solar. Saat ku coba menyalakan mesin, tiba-tiba terdengar suara berat dari arah bukit. "Kenapa kalian ganggu jalanku?" Suaranya dalam, seperti datang dari tanah itu sendiri. Roni menjerit, dan tanpa pikir panjang, aku langsung menarik gas, meninggalkan lokasi proyek secepat mungkin. Sepanjang jalan menurun, lampu motor bergetar hebat. Dari kaca spion, aku sempat melihat siluet hitam berjalan pelan di tengah jalan proyek, memandangi kami yang menjauh. "Pak, itu tadi apa?" tanya Roni dengan napas tersengal. Aku tak menjawab. Di dadaku, jantung berdebar begitu keras seolah ingin meledak. Dalam hati aku hanya bisa berdoa, semoga apapun yang kami lihat malam ini bukan awal dari sesuatu yang lebih besar. Sampai di pos jaga bawah, satpam proyek yang sedang merokok menyapaku santai. "Lembur Pak Jaya, kok pucat amat mukanya?" katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya mengangguk pelan. "Mas, besok jangan biarkan siapapun naik ke area barat malam-malam. Ada yang gak beres di sana." Satpam itu sempat terdiam, lalu menjawab dengan suara rendah. "Oh, jadi Bapak juga dengar suaranya malam ini ya?" Keesokan paginya, aku datang lebih awal dari biasanya. Kabut masih menggantung di atas tanah basah, dan suara burung gagak terdengar samar di kejauhan. Beberapa pekerja sudah berkumpul di pos barat. Wajah mereka terlihat canggung. "Pak Jaya, semalam Bapak beneran lihat sesuatu?" tanya salah satu dari mereka, Sarman. Aku menatap mereka satu persatu, mencoba menjaga wibawa sebagai mandor. "Nggak tahu juga, Mar. Tapi malam itu ada suara aneh. Jangan kerja lembur dulu." Sementara Roni datang membawa termos kopi, wajahnya masih terlihat pucat. "Saya nggak bisa tidur, Pak. Kayak ada yang manggil nama saya di telinga," katanya pelan. Aku menatapnya serius. "Kamu yakin bukan mimpi?" Roni menggeleng cepat. "Bukan, Pak. Suaranya kayak dari arah bukit, terus berhenti pas azan subuh." Aku menelan ludah. Bukit di belakang proyek itu memang sering disebut warga sebagai Bukit Tumbal. Tempat yang katanya dulu sering dipakai ritual penolak bala. Sekitar jam 10, datanglah Pak Herman, kepala kontraktor. "Saya dengar semalam ada yang ribut di area barat. Ada masalah apa?" tanyanya dengan nada kesal. Aku menahan diri. "Ada gangguan, Pak. Kayak suara orang, tapi nggak kelihatan siapa-siapa." Pak Herman menatapku sinis. "Aduh Pak Jaya, jangan mulai bawa-bawa cerita mistis. Kita ini kerja profesional. Kalau terus begini, proyek bisa telat." Aku diam saja, tapi dalam hati aku tahu, ada hal yang memang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Selesai rapat, aku memutuskan untuk memeriksa area barat sendirian. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Bau besi, lumpur, dan sesuatu yang aneh, seperti bunga melati yang layu. Saat aku menelusuri sisi jalan tol yang belum diaspal, langkahku berhenti di dekat sebuah batu besar. Di situ ada bekas dupa yang sudah padam dan potongan kain putih yang tertimbun setengah tanah. "Siapa yang taruh ini di area proyek?" gumamku sendiri. Lalu terdengar suara lirih di belakangku. "Itu dulu tempat orang terakhir dikubur." Aku langsung menoleh. Seorang lelaki tua berdiri di pinggir jalan, memakai ikat kepala batik dan sarung. "Bapak siapa?" tanyaku cepat. Lelaki itu hanya tersenyum samar. "Saya juru kunci makam lama yang dulu di sini." Katanya semua makam sudah dipindah, tapi satu tidak sempat. Karena malam itu tanahnya menolak digali. Aku tercekat. "Bapak serius? Tapi ini sudah izin resmi dari desa." Lelaki itu menatapku dalam. "Izin dari manusia, bukan dari yang menunggu."
Angin berhembus lebih kencang, dan kain putih di tanah itu bergerak pelan seperti ditiup dari bawah. "Bapak, jangan ganggu mereka. Mereka cuma marah jalannya di atas kepala," ucap lelaki tua itu pelan. Aku berusaha menenangkan diri. "Tapi proyek ini harus jalan, Pak. Tol ini penting," buat warga lelaki itu tersenyum getir. "Kalau memang penting, jangan kerja malam. Karena malam bukan waktu manusia di sini." Sebelum sempat kutanya lagi, dia sudah berjalan menjauh dan hilang di balik kabut. Sore harinya, aku menceritakan semuanya pada Roni dan Sarman. "Beneran ada orang tua itu, Pak?" tanya Sarman. Aku mengangguk. Dia bilang, "Satu makam belum dipindah." Roni langsung bergidik. "Pantes aja, Pak. Semalam saya lihat di dekat tiang pancang itu kayak ada gundukan kecil, tapi nggak pernah rata, walau udah diratakan alat berat." Kami semua saling berpandangan, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Malamnya, aku sengaja datang lagi ke area barat untuk memastikan. Lampu sorot sengaja tidak kupadamkan. Dari kejauhan, jalan beton terlihat seperti pita panjang yang mengarah ke bukit. Saat aku melangkah lebih dekat, suara tangisan pelan mulai terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Kenapa kau sentuh jalanku?" Bisikan itu seperti mengalun dari dalam tanah. Aku menggigil, tapi tetap maju beberapa langkah. Di bawah cahaya lampu, gundukan kecil itu tampak bergetar pelan. Aku jongkok, menyentuh permukaan tanah itu dengan tangan gemetar. Rasanya hangat, seperti baru saja digali. Lalu tiba-tiba suara berat terdengar tepat di belakangku. "Pergi, sebelum kau juga dikubur di sini." Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Lampu sorot padam seketika, dan hanya tersisa gelap total. Dari arah bukit, kulihat sekelebat bayangan hitam tinggi menjulur ke arahku. Aku mundur beberapa langkah, menahan napas sekuat mungkin. Ketika aku hampir terjatuh, seseorang menarik bahuku dari belakang. "Pak Jaya, ayo keluar." Suara Roni menggema di tengah kabut. Aku langsung berlari bersamanya, meninggalkan area itu. Dari kejauhan, aku sempat melihat bayangan itu berdiri tegak di tengah jalan tol yang belum jadi, menatap kami pergi. Dan anehnya, meski tak ada angin, kain putih yang tadi kutemukan tetap berkibar pelan, seperti memberi peringatan agar kami tak kembali. Sejak kejadian malam itu, aku merasa proyek ini benar-benar berbeda. Setiap kali matahari terbenam, udara di area barat berubah jadi berat dan lembab. Para pekerja mulai menolak lembur. "Pak Jaya, saya mending kerja pagi aja ya. Kalau malam kayak ada yang ngawasin," ujar Sarman sambil menyalakan rokok. Aku mengangguk. "Nggak apa-apa, Mar. Saya juga udah minta ke kontraktor. Nggak ada lembur dulu sampai masalah ini jelas." Hari ketiga, truk pengangkut beton datang pagi-pagi. Sopirnya, orang luar daerah, menolak menurunkan muatan di area barat. "Saya nggak mau lewat situ, Pak," katanya tegas. "Semalam, saya lewat buat muter arah. Ada yang berdiri di tengah jalan. Tingginya hampir 2 kali manusia. Saya kira patung, tapi pas saya klakson, dia nengok." Aku dan Roni saling pandang. Darahku seakan berhenti mengalir. "Dia nengok?" ulangku. Sopir itu mengangguk cepat. "Matanya kayak bolong, Pak. Saya nggak mau balik ke sana lagi." Pagi itu kami memeriksa kembali gundukan yang selalu muncul di lokasi. Sarman membawa alat ukur, sementara aku menatap titik itu dengan hati-hati. "Lihat, Pak," katanya pelan, "ini tanahnya kayak hidup." Saat Sarman menusukkan tongkat ukur, tanah itu memang agak bergetar seolah ada sesuatu di dalamnya. Roni mundur perlahan. "Pak, jangan diterusin. Saya ngerasa nggak enak." Aku menghela napas. "Kita cuma pastikan ini bukan pipa yang bocor atau rongga tanah." Habis itu selesai, namun baru saja tongkat itu ditarik keluar.
muncul cairan merah kecoklatan dari lubang kecilnya. Bau anyir langsung menyengat. "Pak, itu darah?" tanya Roni dengan suara gemetar. Aku jongkok, menatap cairan itu lebih dekat. "Bukan, mungkin karat dari logam," jawabku mencoba menenangkan. Tapi semakin lama, cairan itu semakin banyak dan mengalir ke sisi jalan, meninggalkan bekas gelap di tanah. Sarman menatapku takut. "Pak, ini nggak normal. Tanahnya kayak bernafas." Kami akhirnya memutuskan menutup area itu dengan pembatas. Aku melapor pada Pak Herman, tapi seperti biasa, reaksinya hanya datar. "Udah, nggak usah didramatisir. Fokus aja biar cepat selesai." Aku hampir kehilangan sabar. "Tapi Pak, ada kemungkinan ini lokasi kuburan lama. Kalau salah urus, bisa bahaya buat pekerja." Pak Herman hanya tertawa. "Kalau takut setan, jangan kerja di lapangan, Pak Jaya." Kata-katanya masih terngiang sampai malam. Sore menjelang malam, aku sengaja menunggu sendirian di pos barat. Radioku biarkan menyala pelan. Angin dari arah bukit membawa aroma aneh, seperti dupa yang baru padam. Tiba-tiba, radio berdesis dan suara perempuan terdengar samar. "Kau sudah tahu tempatku? Jangan gali lagi." Aku refleks mematikan radio, tapi suara itu tetap terdengar, kini seperti di belakangku. Aku berbalik cepat, tak ada siapa-siapa, hanya udara dingin menusuk tulang. Tak lama, Roni muncul dengan wajah cemas. "Pak, saya lihat dari bawah, gundukan itu muncul lagi." Kami berlari ke lokasi. Benar saja, meski sudah diratakan siang tadi, kini tanah itu kembali menonjol sekitar setengah meter. Di puncaknya, ada bunga melati segar. Aku menatap Roni. "Kamu yang taruh ini?" Roni menggeleng keras. "Saya nggak berani, Pak." Aku memungut bunga itu. Dingin, basah, dan anehnya, dari batangnya menetes cairan merah sama seperti tadi pagi. Sarman datang sambil membawa kamera ponselnya. "Saya rekam ya, Pak, biar bisa dilaporin," katanya. Tapi setiap kali kamera diarahkan ke gundukan itu, layar malah gelap total. Baterainya penuh, tapi layarnya kayak rusak, ujarnya panik. Aku mendekat, menyalakan senter. Saat cahaya menyorot permukaan tanah, tampak jelas bekas jari-jari manusia mencakar dari bawah. Roni mundur sambil menutup mulutnya. "Pak, itu artinya dia masih di bawah?" Aku tak bisa menjawab. Dalam hati aku tahu, gundukan itu bukan sekadar tumpukan tanah biasa. Malam itu, aku tak berani pulang. Di pos jaga, aku duduk menatap jalan tol yang sepi. Sekali waktu terdengar suara langkah kaki dari arah bukit. Pelan tapi pasti. Satu belum dipindah. Suara lelaki tua kemarin kembali bergema di pikiranku. Aku menarik napas panjang, lalu berbisik pada diri sendiri. Kalau satu belum dipindah, berarti yang lain juga belum tenang. Pukul 2 dini hari, angin berhenti sama sekali. Semua terasa beku. Lalu dari kejauhan, di tengah jalan proyek yang belum jadi, muncul sosok perempuan berjalan perlahan ke arahku. Rambutnya panjang, wajahnya samar tertutup kabut, tapi langkahnya pasti. Aku tak bisa bergerak. Dari jarak 10 meter, dia berhenti dan berkata lirih, "Jangan ratakan kami dengan jalan ini." Dan seketika tubuhnya hilang seperti terserap kabut malam. Aku terdiam lama. Hanya suara jantungku yang terdengar di telinga. Malam itu aku sadar, proyek ini bukan sekadar soal jalan yang belum selesai, tapi juga janji yang belum ditepati oleh manusia terhadap tanah yang mereka ganggu. Keesokan paginya, kabar tentang tanah yang bernafas menyebar cepat. Beberapa pekerja langsung minta dipindahkan ke area lain. "Pak, saya nggak mau jaga malam lagi," kata Sarman tegas. "Anak istri saya di rumah nunggu. Saya nggak mau bawa sial." Aku tak bisa memaksa. "Ya sudah, istirahat dulu. Tapi jangan ngomong apa-apa ke orang luar. Kalau media tahu, proyek bisa berhenti total."
Dalam hati aku tahu, masalah ini jauh lebih dalam dari sekadar isu pekerja takut hantu. Siangnya, aku mendatangi kantor desa. Di sana aku bertemu Pak Lurah, seorang pria paruh baya yang tampak gelisah ketika aku menyebut proyek tol. Pak Lurah, saya mau nanya soal makam yang dulu katanya sudah dipindah. Apa benar semua sudah beres? Tanyaku. Dia menunduk lama, lalu menjawab pelan. Waktu itu yang ngurus bukan saya, Pak Jaya, tapi memang ada beberapa yang nggak sempat dipindah karena tanahnya anjlok waktu digali. Aku menatapnya tajam. Berarti masih ada jenazah di bawah proyek kami? Dia tak menjawab, hanya menatap kosong ke jendela. Sebelum aku keluar, seorang ibu tua penjaga arsip desa menghampiri. Nak, kalau boleh saya bilang, jangan kerja malam di sana, ucapnya lirih. Dulu, waktu pemindahan makam itu, ada satu liang yang nggak bisa dibuka. Katanya, setiap kali dicangkul, tanahnya nutup sendiri. Aku terdiam. Ibu tahu di bagian mana letaknya. Dia menunjuk ke arah bukit di barat. Di situ, tempat kamu kerja sekarang. Sore itu aku kembali ke lokasi proyek. Roni menungguku di pos. Pak, tadi waktu saya keliling, ada bau wangi banget, kayak bunga tapi nyengat, katanya. Aku mengangguk. Itu dari bawah tanah, Ron. Ada yang belum dipindah. Roni menatapku takut. Terus kita harus gimana? Aku menarik napas panjang. Besok malam kita gali sedikit aja, nggak usah dalam. Saya mau tahu apa benar ada sesuatu di sana. Malamnya, hanya aku dan Roni yang datang. Angin bertiup dari arah bukit, membawa kabut tipis. Kami menyalakan 2 lampu sorot kecil dan menggali perlahan di gundukan itu. Baru beberapa sekop, Roni berhenti. Pak, saya dengar sesuatu, katanya pelan. Kami diam, dan benar, ada suara seperti desahan dari bawah tanah. Pelan, berulang. Ha, ha. Seolah seseorang bernafas di dalam tanah. Roni menjatuhkan skopnya. Pak, ini bukan manusia. Aku mencoba tegar. Terusin sedikit lagi. Tapi saat tanah makin dalam, ujung skopku menyentuh sesuatu keras. Aku jongkok, menyingkirkan tanah pakai tangan. Di bawahnya ada kayu lapuk dengan potongan kain putih. Aku tahu persis bentuk itu. Peti lama. Astaga, gumam Roni sambil mundur. Pak, kita gali kuburan. Aku memejamkan mata sejenak. Kita tutup lagi, sekarang juga. Saat kami menimbun kembali tanah, terdengar suara lirih perempuan dari arah bukit. Kalian menemukan aku? Aku dan Roni saling pandang. Wajah kami pucat pasi. Pak, itu suaranya dari belakang. Roni berbisik panik. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kain putih di tiang pancang yang berkibar kencang, seperti ada angin lewat. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Jangan tutup aku. Tiba-tiba, lampu sorot padam. Gelap, hanya sisa cahaya bulan samar menembus kabut. Roni menyalakan senter ponselnya, dan di depan kami, tepat di atas tanah gundukan itu, terdiri sosok perempuan berpakaian putih lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya setengah transparan, tapi langkahnya jelas. Kenapa kalian ganggu tempatku? Katanya perlahan, suaranya berat dan penuh luka. Aku berusaha bicara. Kami nggak tahu, Bu. Kami cuma kerja. Tapi sosok itu menatapku dengan mata kosong yang memantulkan cahaya bulan. Jalan ini, di atas kepalaku. Roni berteriak dan berlari mundur. Aku tetap terpaku, tubuhku tak bisa digerakkan. Sosok itu mendekat perlahan, lalu berhenti hanya 1 langkah dariku. Kalau kalian tak mau dengar, maka kalian akan dengar malam demi malam. Setelah itu tubuhnya berubah menjadi kabut putih yang berputar, lalu lenyap begitu saja. Angin berhenti, dan tanah yang tadi kami gali tertutup sempurna seolah tak pernah disentuh. Kami berdua berlari turun tanpa bicara apa-apa. Di pos bawah, Roni langsung duduk terengah. Pak,
Saya nggak mau balik ke sana lagi. Aku menatap tanah di sepatu kami yang masih lembab. Kita nggak punya pilihan, Ron. Tapi mulai besok, nggak ada yang kerja di area barat. Biar saya yang urus. Dalam hati aku tahu, itu bukan peringatan terakhir. Itu janji dari sesuatu yang belum tenang. Malam itu, sebelum tidur, aku mendengar suara di luar jendela kos project. Kau sudah melihat makam yang tertinggal. Bisikan itu pelan tapi jelas. Aku menatap kaca dan di sana, pantulan wajahku di jendela bukan hanya satu. Di belakangku, samar terlihat bayangan perempuan berdiri diam, menatap balik. Sejak malam aku melihat sosok perempuan itu. Tidurku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali aku memejamkan mata, terdengar suara lirih, seperti orang berbisik di bawah lantai kamarku. Buka aku, begitu katanya, berulang-ulang sampai menjelang subuh. Pagi itu, wajahku tampak sangat pucat di cermin. Roni yang datang menjemput hanya bisa menatap dengan khawatir. Pak, Bapak nggak apa-apa. Saya lihat mata Bapak kayak nggak tidur seminggu. Aku tersenyum hambar. Cuman mimpi buruk, Ron. Di lokasi proyek, suasananya semakin tak biasa. Beberapa alat berat berhenti tiba-tiba tanpa sebab. Operator bilang mesinnya panas, tapi saat dicek teknisi, semuanya normal. Kayak ada yang ganggu listriknya, Pak, ujar salah satu teknisi. Aku menatap ke arah barat, tempat gundukan itu berada. Bukan listriknya yang terganggu, gumamku pelan. Roni menatapku heran. Maksud Bapak? Aku hanya menjawab lirih, tanahnya yang marah. Menjelang sore, aku kembali ke area itu sendirian. Bau melati bercampur tanah basah langsung menyergap begitu aku mendekat. Aku berdiri di tepi gundukan dan berkata pelan, "Kalau memang ada yang belum tenang, tunjukkan caranya agar kami bisa bantu." Suara angin mendadak berhenti, seolah udara membeku. Lalu pelan-pelan, tanah di depanku bergerak sendiri. Aku mundur 2 langkah. "Tidak mungkin," bisikku. Dari tanah itu, terdengar suara samar, seperti seseorang bernafas dari dalam. Aku menunduk, mencoba memastikan. "Siapa di sana?" tanyaku. Tak ada jawaban, hanya bunyi kerak, kerak, seperti kayu lapuk yang tertekan dari bawah. Aku jongkok dan menyentuh tanah itu, dan seketika suara lirih terdengar jelas di telingaku. Kembalikan aku ke tempatku. Suaranya perempuan, parau, dan sedih. Aku berdiri gemetar. "Kau? Siapa?" tanyaku spontan. Tak ada balasan, tapi tanah itu mulai merekah sedikit, memperlihatkan serpihan kain putih yang basah oleh cairan gelap. Aku berlari ke pos, memanggil Roni. "Ron, cepat ikut aku. Kau harus lihat ini, Roni, yang masih menulis laporan langsung berdiri." "Ada apa, Pak?" Kami berlari kembali ke area gundukan. Tapi saat sampai, semuanya sudah rata, seperti tidak pernah digali sama sekali. "Pak, saya nggak lihat apa-apa," kata Roni kebingungan. Aku menatap tanah itu, napasku berat. Padahal tadi baru saja terbuka. Saat kami berdiri di sana, tiba-tiba tanah di bawah kaki kami bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang berjalan di bawah. "Pak, saya dengar langkah," bisik Roni dengan suara bergetar. Aku mengangguk pelan. "Ya, saya juga." Kami berdua diam, menahan napas. Getar itu makin jelas, makin dekat, sampai akhirnya terdengar seperti ketukan dari bawah. Duk, duk, duk. 3 kali. Roni langsung mundur. "Pak, kita harus pergi. Sekarang kami baru saja hendak lari ketika terdengar suara tangisan anak kecil, sangat pelan tapi menusuk telinga. Bu, pulang Bu." Roni menatapku dengan mata lebar. "Pak, suara anak kecil itu dari tanahnya." Aku menatap ke arah sumber suara dan benar, di sela tanah yang retak, terlihat seolah ada cahaya redup seperti lentera kecil dari dalam bumi. Aku menelan ludah. "Ron, tolong ambilkan dupa di pos, cepat."
Roni berlari, sementara aku berdiri memejamkan mata, mencoba berdoa sekuat mungkin. Begitu Roni kembali dengan dupa dan korek, kami menyalakannya di tepi gundukan. Asap tipis mulai naik ke udara, dan perlahan suara tangisan itu mereda. Tapi kemudian terdengar bisikan lain, lebih dalam, lebih berat. Kau pikir dupa cukup untuk menenangkanku? Aku menatap Roni. Kau dengar itu? Dia mengangguk cepat, wajahnya pucat. Dengar, Pak, suaranya dari dalam tanah. Seketika tanah di depan kami pecah sedikit, dan aroma busuk bercampur wangi bunga menyebar kuat. Dari celah kecil itu, sesuatu muncul, bukan tangan, tapi seikat rambut panjang, hitam dan basah, seolah keluar dari dalam peti. Roni menjerit dan menjatuhkan dupa. Pak, itu rambut. Aku menarik tangannya dan mundur cepat. Tapi rambut itu bergerak, menjulur seperti hidup, melingkar di sekitar kaki sekop yang kami tinggalkan semalam. Aku mengumpulkan keberanian, mengambil air dari drum dan menyiramkannya ke tanah itu sambil membaca doa yang kuingat dari ibuku. Pelan-pelan, rambut itu berhenti bergerak, lalu lenyap, masuk kembali ke dalam tanah. Kami berdua terdiam, tak sanggup bicara. Roni duduk di tanah, tubuhnya gemetar. Pak, ini udah gak bisa dibiarkan. Kita harus lapor, beneran lapor. Aku menatap gundukan itu, lalu berkata lirih, kita bukan lapor soal proyek. Kita lapor soal arwah yang terperangkap di bawah jalan. Malamnya, aku tak bisa tenang. Dari pos proyek yang sepi, aku masih bisa mendengar suara ketukan itu dari kejauhan, sama seperti tadi sore. Duk, duk, duk. 3 kali, seperti pesan yang belum selesai. Aku menatap ke arah bukit, dan di puncaknya tampak cahaya kecil bergerak pelan, seperti lentera atau seseorang yang menuntun jalan. Aku tahu, malam ini belum berakhir. Mereka mulai bicara, dan aku belum tahu bagaimana harus menjawab. Sejak malam itu, lentera kecil yang kulihat di puncak bukit tak pernah padam. Setiap malam, di jam yang sama, sekitar pukul 12:10, cahaya itu selalu muncul, bergerak perlahan dari timur ke barat, lalu hilang begitu saja. Roni yang menemaniku di pos jaga juga memperhatikannya. Pak, itu bukan orang kan? Soalnya kalau orang, kenapa jalannya bisa di udara? Aku menatap ke arah bukit. Aku juga gak yakin, Ron. Tapi setiap kali lentera itu muncul, suara dari tanah selalu berhenti. Malam ketiga, aku memutuskan untuk memeriksa asal cahaya itu. Ron, malam ini aku naik ke bukit, kataku sambil menyiapkan senter kepala dan tali pendek. Roni langsung menolak. Pak, jangan gila. Bapak belum tahu bukit itu kayak apa. Warga aja gak berani naik malam-malam. Aku menatapnya serius. Kalau aku gak tahu sumbernya, proyek ini gak akan pernah tenang. Setelah diam lama, akhirnya Roni menyerah. Kalau begitu, saya ikut. Kami mulai mendaki sekitar pukul 11 malam. Langit gelap tanpa bintang, hanya suara jangkrik dan desir angin di sela pepohonan. Di tengah perjalanan, Roni berhenti. Pak, dengar deh, ada yang nangis. Aku diam, dan benar, suara tangisan perempuan terdengar samar dari arah kanan, di balik semak. Jangan noleh, Ron, fokus ke depan, kataku cepat. Tapi langkah Roni berhenti total. Pak, ada lentera di sebelah sana. Aku menoleh dan melihat cahaya kecil bergoyang pelan di antara pepohonan, seperti menuntun kami ke suatu tempat. Kami mengikuti cahaya itu perlahan. Semakin dekat, udara makin dingin. Aku bisa mencium bau melati yang pekat. Tiba-tiba, lentera itu berhenti, menggantung di udara tanpa ada yang memegang. Di bawahnya, tampak batu besar dengan bekas ukiran samar. Aku mendekat, menyorotkan senter. Tulisannya sudah pudar, tapi masih bisa terbaca beberapa huruf. Asti, aku terdiam. Ron, ini kayaknya batu nisan. Roni menatapku kaku. Jadi yang di bawah proyek itu, aku mengangguk perlahan.
Mungkin Asti ini. Saat aku mengusap permukaan batu itu, tiba-tiba lentera di atas kami bergetar hebat dan padam seketika. Gelap total. Roni menjerit, "Pak, lenteranya hilang." Aku mencoba menyalakan senter, tapi baterainya mati. Dari balik kegelapan, terdengar suara langkah pelan mendekat, dan di antara kabut, muncul sosok perempuan membawa lentera yang sama. Wajahnya samar, matanya kosong menatapku. "Kau menemukan namaku," katanya pelan. Suaranya membuat udara di sekitarku seolah berhenti berputar. Aku menelan ludah. "Kau, Asti?" Sosok itu menunduk, lalu menatapku lagi. "Aku tak marah kalian membangun jalan. Aku marah karena mereka memindahkan semua, tapi meninggalkan aku sendirian di bawah aspal." Roni berbisik gemetar, "Pak, kita harus kabur." Tapi aku mengangkat tangan. "Asti, kami tidak tahu. Kami cuma bekerja." Sosok itu mendekat, lentera di tangannya menyala kembali dengan cahaya biru redup. "Aku tahu, tapi kau harus sampaikan pada yang membuat janji palsu." Tiba-tiba, lentera itu terangkat tinggi ke udara dan terpecah menjadi ratusan cahaya kecil, berterbangan seperti kunang-kunang, menyinari seluruh lereng bukit, dan di bawah cahaya itu kami bisa melihat puluhan batu nisan kecil lain, tertutup lumut dan akar pohon. Roni menjerit pelan, "Pak, ini semua makam." Aku mundur setengah langkah. "Bukan cuma satu yang tertinggal, Ron. Mereka semua." Sosok perempuan itu perlahan memudar, hanya menyisakan lentera yang menggantung di udara. "Kalau mereka tak dikembalikan, tanah ini akan menolak setiap bangunan di atasnya," katanya sebelum benar-benar hilang. Angin berembus kencang, dan seketika seluruh area bukit dipenuhi bau bunga yang menyesakkan dada. Aku dan Roni hanya bisa berdiri terpaku, tidak sanggup berkata apa-apa. Kami turun dari bukit menjelang subuh. Langit mulai terang, tapi jalan yang kami lalui seperti berubah. Tanahnya lembek, banyak jejak kaki kecil yang mengarah ke arah proyek. Roni bicara pelan, nyaris berbisik, "Pak, mereka turun." Aku menatap jejak itu lama, lalu berkata pelan, "Mereka nggak mau sendirian di atas sana." Sesampainya di pos, aku langsung menghubungi Pak Herman. "Pak, kita harus hentikan pekerjaan di area barat. Ada puluhan makam yang belum dipindah." Tapi jawabannya tetap sama seperti biasa. "Pak Jaya, jangan bikin alasan aneh-aneh. Semua sudah diurus dinas." Suaranya tegas, tak ada ruang untuk debat. Aku menutup telepon pelan, lalu berkata pada Roni, "Kalau mereka nggak mau dengar, kita sendiri yang harus tenangkan arwah itu." Malam itu, dari jendela pos, aku kembali melihat lentera biru di puncak bukit. Tapi kali ini bukan satu, ada 3, bergerak perlahan menuju arah proyek. Aku tahu, malam berikutnya akan jauh lebih gelap. Sejak malam ketika lentera biru muncul bertiga, udara di sekitar proyek jadi berat, seperti menahan sesuatu yang tak kasat mata. Aku dan Roni tak lagi bisa tidur nyenyak. Tiap jam 12:10, suara langkah terdengar dari arah bukit, diikuti bau bunga melati yang makin kuat. Malam itu, Roni menatapku dari balik meja pos. "Pak, mereka udah turun ya?" Aku hanya menjawab pelan, "Kayaknya begitu, Ron." Dan sepertinya mereka nggak mau pergi sebelum didengarkan. Sekitar pukul 1 dini hari, suara alat berat dari area barat tiba-tiba hidup sendiri. Tak ada operator, tapi lampu sorot ekskavator menyala dan embernya bergerak perlahan, seperti menggali. Aku dan Roni langsung berlari ke arah sana. "Siapa yang nyalain ini?" teriakku, tapi tak ada jawaban. Roni gemetar, "Pak, lihat tuh di dalam kabin." Aku menatap ke arah yang dia tunjuk, dan di balik kaca tampak bayangan perempuan duduk menghadap depan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Lampu kabin berkedip, lalu padam total. Kami mundur beberapa langkah.
Tapi dari arah jalan proyek terdengar suara kendaraan berat melintas. Padahal proyek ini masih ditutup untuk umum. Aku melirik jam tanganku. 1:37. Nggak mungkin ada truk lewat jam segini, bisikku. Roni menatap ke arah jalan, wajahnya pucat. Pak, itu truk yang kemarin rusak, kok jalan sendiri? Truk itu melaju pelan, lampunya menyala redup, tapi di balik kaca depan, terlihat jelas beberapa sosok duduk di dalamnya. Tak bergerak, seolah menatap ke arah kami. Aku mencoba mendekat, tapi truk itu berhenti tepat di tengah jalan. Dan dari bawahnya mengalir air berwarna hitam pekat, seperti oli bercampur tanah. Roni menutup hidung. Baunya kayak tanah kuburan. Saat itu juga kami mendengar suara dari dalam truk. Lembut, tapi menusuk. Kembalikan kami. Aku terpaku. Roni, dengar itu? Dia mengangguk gemetar. Pak, mereka marah. Tiba-tiba dari arah bukit muncul angin kencang yang membawa kabut turun ke jalan. Dalam kabut itu, cahaya-cahaya kecil seperti lentera menari perlahan di udara. Setiap lentera menyala sebentar, lalu padam, dan di tempatnya muncul sosok-sosok samar berpakaian putih kusam. Suara mereka bergema. Tanah kami digali, rumah kami ditimbun. Roni berteriak ketakutan. Pak, mereka semua datang. Aku berusaha menenangkan diri. Dengerin aku, Ron. Jangan lari. Tapi Roni sudah terjatuh, lututnya lemas. Sementara itu, satu persatu sosok itu melangkah ke arah kami. Tapi tidak semua terlihat jelas. Beberapa hanya bayangan dengan mata bercahaya biru. Salah satu di antara mereka mendekat dan berkata dengan suara berat, dia sudah melihat namaku. Dia harus menyelesaikannya. Aku tahu, itu suara Asti. Aku menguatkan diri. Asti, kami akan bantu. Tapi hentikan ini dulu. Cahaya di sekeliling kami bergetar. Lalu sosok-sosok itu berhenti. Asti berdiri paling depan. Wajahnya lebih jelas dari sebelumnya. Pucat, tapi kini tanpa amarah. Kalau kau sungguh ingin membantu, bawa orang yang berjanji padaku ke tempat ini. Aku mengangguk pelan. Pak Herman? Tanyaku. Asti menatapku, lalu lentera di tangannya menyala lebih terang. Dia tahu janji itu. Semua sosok perlahan menghilang, meninggalkan kabut yang turun pelan menutupi jalan. Suara jangkrik kembali terdengar, seolah malam baru saja dihidupkan kembali. Roni duduk di tanah, masih gemetar. Pak, jadi semua ini gara-gara janji? Janji apaan? Aku menatap jauh ke arah bukit. Janji sebelum proyek dimulai. Janji yang mungkin gak pernah ditepati. Keesokan harinya, aku langsung ke kantor proyek menemui Pak Herman. Pak, kita harus ke bukit itu. Ada sesuatu yang belum Bapak selesaikan. Pak Herman terlihat bingung. Apa maksudmu? Aku menatapnya tajam. Malam tadi saya lihat sendiri. Mereka turun ke jalan, Pak. Mereka sebut nama Bapak. Wajahnya mendadak pucat. Itu nggak mungkin. Aku cuma... Suaranya terhenti di tengah kalimat, lalu menunduk. Aku cuma janji akan memindahkan semua makam dan membangun tugu peringatan. Tapi anggaran itu dihapus. Aku menghela napas berat. Mereka nggak butuh uang, Pak. Mereka cuma butuh ditepati. Pak Herman menatapku lama, lalu berkata lirih. Kalau begitu, malam ini aku ikut. Aku menatapnya tak percaya. Bapak yakin? Dia mengangguk pelan. Kalau memang benar mereka masih di sana, aku yang harus minta maaf. Malamnya, aku, Roni, dan Pak Herman naik lagi ke bukit. Langit gelap tanpa bintang, tapi di atas 3 lentera biru sudah menunggu, menggantung pelan di udara. Pak Herman berhenti di tengah jalan, menarik napas dalam. Kalau mereka dengar aku akan akui semua, katanya pelan. Roni menatapku. Pak, kalau ini gagal, aku menjawab, kalau gagal, mungkin jalan tol ini nggak akan pernah bisa dibangun. Langkah kami semakin dekat ke puncak.
Lentera-lentera itu makin terang, dan di balik cahayanya, sosok-sosok mulai muncul lagi. Menunggu. Udara malam itu terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Kabut dari lembah naik cepat menutupi jalan setapak menuju puncak bukit. Aku, Roni, dan Pak Herman berjalan pelan di antara ilalang tinggi yang bergerak seperti gelombang dalam gelap. Lentera biru yang tadi terlihat dari jauh kini makin jelas, melayang pelan di atas gundukan tanah yang pernah kami lihat sebelumnya. Pak Herman berhenti, matanya tak lepas dari cahaya itu. Disinilah aku dulu berdiri waktu janji Intugu peringatan itu, katanya lirih, nyaris seperti bicara dengan dirinya sendiri. Roni menatapku pelan. Pak, beneran yakin dia bakal dengar? Aku hanya mengangguk. Kalau dia muncul, jangan lari. Dengerin aja. Pak Herman berlutut di depan batu nisan yang bertuliskan nama Asti, lalu menyalakan lilin kecil. Asti, kalau kau memang mendengar aku, malam ini aku datang untuk menepati janji yang dulu kulanggar. Aku minta maaf. Suaranya berat, menahan sesal. Angin tiba-tiba berhenti, dan lentera biru di udara mulai bergerak pelan, turun mendekat ke tanah. Aku menahan napas. Dari dalam cahaya itu, sosok perempuan berambut panjang muncul perlahan. Wajahnya pucat, tapi kali ini tidak menyeramkan. Matanya menatap Pak Herman lama, lalu bibirnya bergerak. Kau akhirnya datang. Suaranya lembut, tapi menggema seperti berasal dari jauh. Pak Herman menunduk, air mata menetes di tanah. Aku salah, Asti. Aku pikir mereka nggak peduli. Aku pikir semua bisa diganti dengan uang proyek. Tapi ternyata aku ninggalin kalian di sini, sendirian. Sosok Asti mendekat, cahaya dari lentera menyoroti wajah Pak Herman yang kini penuh rasa takut dan penyesalan. Janji bukan sekadar kata, tapi ikatan. Saat kau mengingkarinya, tanah ini mengingat. Pak Herman menatapnya dengan mata merah. Aku akan tebus. Aku bangun tugu itu. Aku akan kembalikan semua nama ke tempatnya. Asti diam, lalu menatap ke arah kami berdua. Kalau begitu, biarkan malam ini jadi saksi. Lentera di tangannya menyala terang, membuat seluruh bukit tampak seperti diselimuti sinar biru yang menenangkan. Roni menggenggam lenganku pelan. Pak, rasanya hangat. Memang, untuk pertama kalinya, udara di tempat ini tidak lagi menakutkan. Angin berhembus lembut, dan dari tanah terdengar bunyi seperti desir pasir yang bergerak. Batu-batu kecil yang tertutup tanah perlahan muncul ke permukaan. Satu persatu menampakkan tulisan samar, nama-nama yang nyaris hilang. Aku berbisik, mereka kembali. Pak Herman menunduk, lalu mencium ujung jarinya dan menyentuh batu nisan Asti. Maafkan aku. Sosok Asti menatapnya sebentar sebelum tersenyum tipis. Janji sudah ditepati. Biarkan kami tenang. Lalu tubuhnya memudar perlahan bersama cahaya lentera yang berubah menjadi ribuan kunang-kunang biru terbang menuju langit malam. Bukit itu kini sunyi, tapi bukan lagi menakutkan, hanya tenang, seolah waktu berhenti untuk memberi damai bagi arwah yang tertinggal. Kami bertiga berdiri lama, menatap ke arah di mana lentera terakhir menghilang. Roni akhirnya berkata pelan, Pak, selesai ya? Aku menatap ke bawah bukit. Belum sepenuhnya. Kita masih harus bangun tugu itu. Pak Herman mengangguk. Aku akan pastikan besok pagi pekerjaan berhenti dulu. Aku sendiri yang akan urus izinnya. Keesokan harinya, saat matahari naik di balik kabut, aku melihat sesuatu yang aneh. Area proyek yang kemarin penuh lumpur dan jejak kaki misterius kini tampak bersih. Tanahnya padat, tidak lagi bergelombang, seolah semalaman ada yang memperbaikinya. Para pekerja juga mengaku semalam mendengar suara nyanyian dari arah bukit, seperti lagu anak kecil yang dinyanyikan perlahan di tengah angin.
Aku hanya diam. Ada hal yang lebih besar dari logika manusia yang bekerja di sini. 2 minggu kemudian, di tengah proyek yang kembali berjalan, sebuah tugu kecil berdiri di tepi jalan tol. Batu granit hitam dengan tulisan sederhana. Untuk mereka yang tertinggal di tanah ini, semoga damai menyertai. Tak ada nama perusahaan, tak ada logo, hanya bunga melati segar yang selalu ada di bawahnya setiap malam, entah siapa yang menaruhnya. Suatu malam, aku lewat lagi di jalan tol itu. Dari kaca spion mobil, kulihat sekilas lentera biru melayang di puncak bukit. Hanya satu, kecil dan tenang, seperti salam perpisahan. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Asti. Jalan ini sudah jadi tempat yang damai angin, pegunungan menyapu lembut, membawa aroma melati yang samar. Sebelum semuanya hilang, ditelan cahaya lampu jalan. Sejak malam itu, tak ada lagi gangguan, tak ada lagi suara langkah di tanah basah, tak ada lentera misterius di udara. Tapi setiap kali aku melewati tugu itu, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan takut, tapi seolah ada yang menjaga. Mungkin benar, sebagian janji tak butuh disebar ke banyak orang, cukup ditepati dengan sungguh-sungguh. Dan di sanalah kisah ini berakhir dengan damai, tapi tetap meninggalkan jejak dingin yang takkan pernah hilang di setiap hembusan angin malam di jalan tol baru itu. Kadang yang membuat sebuah tempat terasa angker bukan karena setannya, tapi karena janji manusia yang pernah dilupakan. Kisah dari Mandor malam ini jadi pengingat, kalau bahkan tanah pun bisa marah saat kita menepati janji hanya dengan kata-kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kisah seperti ini, bantu channel ini dengan cara sederhana. Klik, like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita misteri berikutnya yang mungkin lebih nyata dari yang kamu kira. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap waspada, karena kadang yang menatapmu dari kejauhan bukan manusia,